Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Indah. Saya berasal dari Desa Kraton, RT 01 RW 02, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saya adalah disabilitas, yaitu cacat kaki sejak lahir. Dan alhamdulillah di Kraton ini saya mulai usaha menjahit. Indah niku yoga kula sing nomor 3. Kawit lahir Indah niku ciri sukune mboten saged upami kangge mlampah mboten kenging, soale sukune kados suku niku Malik nggih. Saya cacat sejak lahir, dari usia kandungan sampai lahir saya ada cacat, yaitu telapak kaki melingkar gitu ya, tidak bisa untuk berjalan. Umur 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun setengah saya dioperasi di daerah Surabaya karena orang tua merasa anaknya tidak sempurna. Jadi untuk membuat anaknya sempurna atau anaknya lebih normal seperti anak-anak yang lain, maka saya dioperasi selama 3 bulan di daerah Surabaya Karangmenjangan. Di dalam hati saya mulai SD, mulai SMP, mulai SMA itu seperti apa ya, kayak minder itu masih ada, minder, malu itu masih ada. Tapi saya masih semangat untuk sekolah. Karena apa? Karena saya juga pengen pinter. Artinya setelah lulus SMA, saya masih didukung lagi untuk kursus menjahit. Kebetulan ibu saya juga pernah dulu juga menjahit. Setelah itu beberapa bulan kemudian ada orang dari TKSK Mojo, yaitu Bapak siapa saya lupa waktu itu, sama pamong desa, melihat saya waktu jalan, waktu buang sampah itu dia melihat, dan akhirnya dia tahu kalau saya itu jalannya nggak normal, nggak ini. Terus akhirnya mereka kesini mengajak saya untuk daftar di LBK Grogol tahun 96-97 waktu itu. Terus sampai sana saya bertemu dengan teman-teman yang keadaannya lebih memprihatinkan dari saya. Akhirnya saya merasa, aku lebih sempurna dari mereka, lebih normal dari mereka. Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus minder gitu kan? Punya tekad untuk belajar, yaitu belajar menjahit sama seperti saya. Akhirnya selama 3 bulan saya di sana dan saya pun sudah lulus. Saya mendapatkan alat jahit, yaitu berupa mesin jahit 1 sama dinam alat-alat jahit, dan alhamdulillah saya selesai di sana. Beberapa bulan kemudian saya mendapatkan jodoh gitu. Berusaha untuk nyari kerja gitu kan. Saya kerja di daerah Kediri dekat GOR itu. Saya jadi penjahit pribadi. Jadi ada yang masih kuliah, dia membuka online. Dan itu pun hasil saya alhamdulillah diterima. Dan hasil saya itu bukan untuk daerah di Kediri sini, enggak. Itu dikirimnya ke Jepang, Korea, Cina gitu kan, untuk event. Dan alhamdulillah selama itu saya bekerja selama 3 tahun di sana, dan saya bisa untuk beli motor itu bisa. Saya buka jahitan juga nggak ada yang tahu kalau saya bisa jahit. Terus kerjaan saya waktu itu udah tutup karena yang online, yang mahasiswa tadi yang sambil kuliah tadi udah kerja di kantor, jadinya kerjaan saya udah nggak on lagi. Akhirnya saya tutup, nggak terima kerja lagi. Saya bingung mau kemana ini, di rumah nggak ada kerjaan, saya butuh uang, butuh ini. Akhirnya saya kerja lagi, ikut orang ngambil konveksi di daerah Tulungagung. Tapi waktu itu cuma 1 baju itu dihargai 2.500. Saya sehari 4 itu nggak bisa jadi 4 itu, karena waktunya cuman mepet, itu nyari 10.000 aja kok susah banget gitu kan. Cuman
dapat 2, dapetin cuma dapat 5.000, kok ini nyari uang susah banget. Akhirnya saya keluar. Tapi di sana di rumah juga alhamdulillah mulai ada orang yang jahitin ya, 1, 2 di tetangga. Akhirnya ada lagi temennya, ada lagi tetangga sebelah, itu mulai banyak. Saya sekarang merasa dibutuhin sama orang, merasa hasil karya saya itu dihargai sama orang. Kalau misalnya hari-hari biasa itu karena kan ada suami yang kerja gitu kan, jadinya untuk belanja alhamdulillah saya masih diberi uang belanja sama suami karena itu kewajiban seorang suami, dan hasil saya kumpulin, yaitu kalau hari-hari biasa yang seperti sekarang ini nggak ada hari lebaran atau ini ya minimal 1 juta, insya Allah saya bisa ngumpulin itu, saya bisa menabung sendiri alhamdulillah waktu itu karena anak sudah lulus sekolah, anak sudah mulai kerja, jadinya saya bisa ngumpulin uang minimal 1 juta. Tapi kalau misalnya hari lebaran atau musim sekolah itu ya alhamdulillah rezeki itu ya lumayan banyak gitu loh, sampai maksimal ya 4 juta 5 juta itu ada gitu loh. Alhamdulillah saya itu merasa cocok dengan Bu Indah, karena Bu Indah itu dalam mencari model itu bisa menyesuaikan dengan postur tubuh. Mama postur tubuhnya tinggi, itu modelnya bagusnya seperti ini, itu pandai. Alasan saya selalu menjadikan ke tempatnya Mbak Indah itu selalu cocok dengan apa yang saya inginkan, modelnya begini, angan-angannya seperti ini, selalu hasilnya itu sesuai seperti yang saya inginkan gitu loh Pak. Alhamdulillah saya jadi langganan tetap Bu Indah, ini penjahit Bu Indah. Alasan saya kenapa? Karena saya cocok, di samping cocok, ongkosnya itu terjangkau. Kalau kita melihat dari sisi, mohon maaf, kekurangan, semua manusia itu punya kekurangan dan kelebihan, tapi Bu Indah ini luar biasa, walaupun menyandang disabilitas, tapi beliau tidak pantang menyerah, terus berjuang, sehingga menjadi penjahit yang luar biasa. Dan saya salah satunya adalah pelanggan tetap ini ya. Saya kalau punya kain seperti ini, bagaimana Mbak Indah? Beliau itu langsung memberikan motivasi atau dibuat seperti ini aja. Salah satunya seperti kemarin saya itu membuat acara mantenan. Jadi semua keluarga besar saya itu menjahitkan di sini. Alhamdulillah luar biasa bagus. Jadi saya patut bangga dengan Bu Indah, dengan keterbatasannya beliau. Beliau bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua, selain terjangkau harganya, kemudian juga tepat waktu. Misalkan saya mau minta 1 minggu itu luar biasa, masih 5 hari 6 hari sudah di WA. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa punya bisa buka nyari karyawan gitu untuk menolong tetangga sekitar, membuka lapangan kerja lah istilahnya. Lo nyuwun mawon kali Gusti Allah, mugi karo Gusti Allah diparingi napa lancar, gangsar, terus keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, lan saged niku gadah karyawan kangge bantu anak kula niku. Untuk teman-teman saya yang diberikan fisik dari Allah untuk yang normal gitu kan, tidak seperti teman-teman seperti saya yang disabilitas, janganlah mau kalah sama kita gitu kan. Kita aja udah punya semangat untuk berjuang untuk lebih maju. Untuk teman-teman yang disabilitas itu ya merasa kekurangan masa ini, janganlah gitu, kita masih mampu gitu kan, masih bisa untuk mandiri gitu kan. Untuk Bapak Ibu Bupati Kediri, saya berharap khususnya untuk disabilitas, teruslah untuk mensupport kami, teruslah untuk mendukung kami, teruslah untuk mengangkat harkat dan derajat kami gitu kan. Kami masih bisa mampu untuk
bermanfaat bagi negara ini gitu kan. Jadi kami untuk butuh dukungan, butuh support, butuh bantuan dari Bapak Bupati Kediri. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan saya dengan usaha ini, saya tetap istilahnya ya namanya usaha selalu ada berdoa gitu kan. Selain dukungan dari keluarga, dari ibu saya, dari saudara-saudara saya, dari suami, dari anak, dan saya pun juga harus berusaha yaitu berdoa. Jangan lupa sholat. Dalam sholat itu saya tetap memanjatkan doa untuk diberikan rezeki yang barokah, istilahnya yang kerjaan lancar. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang pun ya tiap hari itu selalu ada langganan yang datang untuk jahit ke tempat saya.